Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Muflih, NIM 24SP009. Adapun video kali ini saya buat sebagai pembuatan tugas uji kompetensi mata kuliah PLC di bawah bimbingan dosen saya, Pak Lutfi dan juga Pak Taufik Muhtar. Baik, untuk topik pembahasan itu ada beberapa pembahasan yaitu pertama penjelasan skenario atau studi kasus, kedua wiring yang dimana meliputi rangkaian daya, rangkaian kontrol PLC, yang ketiga ladder diagram menggunakan CS programmer, yang keempat HMI menggunakan CS supervisor, dan selanjutnya presentasi dan demonstrasi, dan terakhir interaksi komputer listrik. Baik, untuk topik yang pertama itu adalah penjelasan skenario. Baik, di sini saya akan menjelaskan skenario-nya. Pertama itu ketika tombol start, PB start ditekan, maka sistem akan mulai beroperasi. Ketika sistem mulai beroperasi, yang kedua, ketika sistem mulai beroperasi, maka motor induksi tiga fase akan berputar secara forward atau clockwise selama 8 detik. Kemudian motor berhenti berputar selama 5 detik. Selanjutnya motor induksi tiga fase akan berputar secara reverse atau atau counter clockwise selama 8 detik. Kemudian motor berhenti berputar selama 5 detik. Yang ketiga, selanjutnya proses kedua akan kembali diulangi secara otomatis sebanyak 2 kali, total 3 kali. Sehingga 3 kali langkah 2 terulang, maka alarm horn atau buzzer akan berbunyi. Buzzer akan berhenti berbunyi jika PB stop atau reset ditekan. Yang keempat itu jika tombol reset ditekan, maka sistem akan memulai kembali proses mulai dari langkah kedua. Yang kelima, jika PB stop ditekan, maka sistem akan berhenti atau stop. Nah, di sini untuk timing tabelnya itu ada output device, itu kontak di sini kontaktor forward, kontaktor reverse. Step time-nya itu ada T0, T1, T2, T3. Untuk yang pertama itu T0, yang aktif itu kontaktor forward, dan yang nonaktif itu kontaktor reverse. Yang kedua itu T1, nah di sini tidak ada yang aktif. Berarti itu T3. Di sini yang aktif cuman kontaktor reverse. Dan yang terakhir itu T3. Di sini jeda lagi selama 5 detik. Untuk timingnya, total timingnya itu selama 26 detik. Jadi di sini ada 8 detik, ditambah 5 detik, tambah 8 detik, tambah 5 detik. Totalnya itu 26 detik. Untuk range-nya itu atau jaraknya itu dari 26 detik dikurang 8 detik itu jadi 18 detik, 18 dikurang 5 jadi 13 detik, 13 dikurang 8 jadi 5 detik, 5 detik kurang 5 detik sama dengan 0. Baik, selanjutnya adalah ini spesifikasi dari apa sih PLC yang kita gunakan, bagaimana PLC yang kita gunakan untuk spesifikasinya. Untuk penjelasannya itu seperti ini. Di sini ada expansion capability itu kita tidak menggunakan expansion apapun. Dan tipe yang kita gunakan itu CP1L L20DRA. Di sini untuk program kapasitinya itu kita menggunakan L20DRA, berarti di sini kita menggunakan 5.000 langkah atau 5 step. Di sini ada L. Nah, yang ketiga itu number of wheel in number I/O points. Nah, di sini kita menggunakan L20, jadi 20 I/O, yang dimana inputnya itu adalah 12 input dan outputnya itu adalah 8 input. Selanjutnya output classification itu dia menggunakan relay output. Nah, di sini ada relay output. Untuk power supply-nya itu kita menggunakan power supply AC. Untuk apa penjelasan lebih jelasnya itu ada di sini. Teman-teman kita bisa lihat sendiri. Untuk modelnya CP1L L20 DRA. Dia menggunakan 8 output, 12 input. Outputnya itu menggunakan relay dan power supply-nya itu AC dan memory capacity-nya itu 5.000 step atau 5.000 langkah. Baik, selanjutnya adalah wiring. Nah, untuk wiring di rangkaian daya itu kita membutuhkan komponen sebagai berikut, yaitu MCB 3 fasa, kontak
dua kontaktor, yaitu kontaktor forward dan juga reverse, satu tor dan juga satu motor. Di sini salah satu kontaktornya kita ubah pasanya, salah satu pasanya menjadi awalnya RST menjadi TSR, sehingga dia bisa menjadi berputar secara reverse. Nah, selanjutnya adalah rangkaian kontrol. Untuk rangkaian kontrolnya kita membutuhkan arus 220 volt AC yang dimana pasanya dia kita sambungkan ke L1-nya PLC dan netralnya kita sambungkan ke L2 atau netralnya PLC. Untuk inputnya kita membutuhkan tiga input. Yang input pertama itu adalah input PB start, PB stop, dan reset. Di sini ada alamatnya. Alamat untuk start itu 01, stop itu 03, reset itu 05. Di sini salah satu kakinya kita sambungkan ke sini, ke PLC, ke alamat sini. Dan salah satu kakinya nanti kita jumper atau kita hubungkan semua untuk dia masuk ke sini, netral atau negatifnya. Untuk ini inputannya itu semuanya nyambung sama COM sehingga dia menerima arus dari sini plusnya inputannya PLC. Selanjutnya kita membutuhkan juga tiga output. Untuk outputnya itu kita membutuhkan tiga output yaitu kontaktor forward, kontaktor reverse, dan juga buzzer. Untuk alamatnya kita bisa lihat sendiri kita menggunakan 05, 07, 06 yang nyambung dengan COM. Yang dimana COM-nya ini nyambung dengan L1 atau fasa. Dan juga salah satu kakinya itu kita jumper sebagai netral atau negatif. Sini salah satu pasanya sebagai netral. Oh ya, saya lupa. Di sini kita menggunakan juga Tor. Jadi kita menambahkan di sini seharusnya menambahkan gambar Tor. Yang dimana nanti addressnya di sini 04. Karena di sini semua eh, jalurnya itu nyambung antara 04, 05, 07, dan 06 itu nyambung dengan COM di sini sehingga harusnya kita nanti perlu jumper netralnya saja. Baik, demikian saja mungkin untuk rangkaian kontrol. Untuk selanjutnya itu eh, pemaparan video saya ketika wiring dan juga ketika saya membuat ladder diagram dan HMI-nya. Baik, mari kita simak video berikut.
Baik, mari kita simak penjelasan berikut. Ketika PB start ditekan, maka arus akan mengalir menuju ke koil Emran. Ah, di sini. Ketika koil Emran menerima arus, maka kontak-kontaknya yang awalnya terbuka akan tertutup. Di sini akan terbuka, tertutup. Di sini juga akan tertutup. Dan ini pun juga akan tertutup. Sehingga di sini ketika dia sudah terbuka, di pos button start itu terbuka, arus masih bisa mengalir menuju ke coil Emran terus ke sini. Nah, karena di sini kontaknya sudah tertutup. Selanjutnya itu arus juga akan mengalir ke sini, ke T0 atau timer 0. Dan juga arus bisa mengalir ke kontaktor forward, yang dimana dia akan mengaktifkan koil kontaktor forward sehingga motor bisa berjalan secara searah jarum jam atau forward. Nah, selanjutnya ketika timer dialiri arus, maka dia akan menghitung jeda selama 8 detik. Mengapa 8 detik? Karena di sini PLC kita menggunakan satuan milisecond yang di mana 1 detiknya itu adalah 100 milisecond. Jadi kita di sini menulis 80. Jadi 8 detik. Setelah menghitung selama 8 detik, dia akan mengaktifkan kontak-kontaknya. Ketika ini aktif, T0 aktif, dia akan kontaknya yang awalnya terbuka akan menjadi tertutup dan yang awalnya tertutup akan menjadi terbuka. Hmm. Sini. Sehingga arus yang menuju ke kontaktor forward itu tidak jalan sini karena di sini sudah terbuka. Nah, setelah ini setelah itu arus bisa mengalir ke T1 atau timer 1. Nah, di sini dia jedanya selama 5 detik karena kita menuliskan di sini 50. Satunya tadi kan milisikan. Jadi dia eh, menghitung selama 5 detik. Setelah menghitung selama 5 detik, kontaknya akan yang awalnya terbuka akan menjadi tertutup. Ini terbuka jadi menutup. Dan ini juga terbuka akan menjadi menutup. Sehingga arus bisa mengalir ke sini T2. Dan juga arus dari sini, Emran, itu akan mengalir ke sini karena sudah tertutup. Nah, sehingga di sini kontaktor reverse akan aktif. Nah, arus sudah jalan dari sini. Ah, dia akan reverse atau berlawanan arah jarum jam selama sini 8 detik. 8 detik. Setelah 8 detik, ah, kontak dari T2 itu akan aktif. Yang awalnya terbuka akan tertutup dan yang awalnya tertutup akan jadi terbuka di sini sehingga kontaktor reverse itu tidak aktif atau mati. Nah, di sini dia akan mengaktifkan timer 3. Nah, setelah dia menghitung secara 5 detik, nah, dia akan mengaktifkan kontaknya. Di sini akan yang awalnya terbuka akan menjadi tertutup sehingga arus akan mengalir ke sini ke konter. Nah, yang dimana fungsi dari konter ini adalah mencacah selama 3 kali. Nah, sebanyak 3 kali dia akan mencacah 3 kali dan pencacahan ini akan mengulang program yang sama yang tadi. Jadi di sini akan kembali lagi ke setup pertama, setup awal yaitu dia akan mencacah lagi di sini akan aktif, timer-timernya akan kembali aktif. Nah, selama 3 kali proses ini akan berulang secara 3 kali. Setelah nanti di sini sudah habis timernya, konternya setelah habis, maka buzzer akan berbunyi. Kontak timer apa ketika konternya sudah aktif. Nah, di sini kontaknya yang awalnya terbuka akan tertutup sehingga buzzer akan berbunyi. Ketika kita ingin mengulangi prosesnya kembali, kita bisa mereset lagi konternya sehingga dia bisa menghitung lagi selama 3 kali. Jika kita ingin menghentikan sistem ini, kita perlu menekan tombol stop. Sehingga semuanya sudah tertutup. Membrannya tertutup, yang awalnya tertutup menjadi terbuka. Nah, di sini sudah kita stop. Berarti mungkin demikianlah dari penjelasan atau demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya, mari kita simak video
penjelasan saya dari interaksi ke motor listrik. Baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana prinsip kerja dari rangkaian forward reverse menggunakan pasif. Di sini versi kami menggunakan 3 input dan juga 3 output. 3 inputnya yaitu pas button start, stop, dan juga pas button reset. Adapun outputnya yaitu kontaktor forward, kontaktor reverse, dan juga buzzer. Di sini untuk cara kerjanya yaitu ketika tombol start ditekan, maka kontaktor forward akan menerima arus sehingga motor akan berputar secara forward. Setelah beberapa detik dia akan delay dulu dan juga akan lanjut ke kontaktor reverse. Dia juga reverse selama beberapa detik dan juga berhenti untuk beberapa detik. Setelahnya dia akan berulang secara 3 kali karena di sini fungsinya kita menanamkan yang namanya sistem pencacah atau bisa disebut pencacahan. Ini siklus pencacahnya selama 3 kali dulu sampai dia benar-benar berhenti. Baik, satu kali lagi kalian kayak ini satu kali lagi. Setelah semua siklus telah dicacah, buzzer akan otomatis berbunyi. Tandanya berarti sudah 3 kali dia mengulangi cara kerja tadi. Untuk meresetnya kembali ke setelan awal, kita harus menekan button reset. Sehingga kita bisa start lagi dan juga mengulang lagi kembali bagaimana tadi sistem kerjanya. Oke, terima kasih.